Kita sekarang masuk ke track 5. Judulnya adalah Fatalis. Ini salah satu lagu yang menurut saya klimaksnya ya dari album Jelara Sadra. Kalau saya merasakan Jelara Sadra ini memang alurnya adalah naik, naik sampai benar-benar puncak kemarahan. Habis itu barulah masuk ke proses menerima sadra itu. Nah, salah satu yang menjadi klimaks paling tinggi di album ini adalah lagu Fatalis ini. Sebuah lagu yang mengcapture keadaan kita waktu COVID. Saya tidak tahu banyak ada lagu yang mengcapture tentang fenomena COVID yang menerpa dunia di tahun 2020 sampai 2023 atau 2022 itu ya. Yang seingat saya sih ya, satu itu ya Fatalis ini, nomor 2 itu Garis Depan, itu dari Dialog Dini Hari. Dua-duanya bikin nangis karena disajikan dengan nuansa yang gelap, berat, terus mencekam. Nah, terutama ini ya, kalau pengalaman personal saya, buat saya memang COVID ini menjadi momen yang lumayan menyeramkan, menyedihkan gitu ya. Terlebih mungkin karena kebiasaan kita itu langsung berubah. Secara saya pribadi ini kayaknya setiap hari itu keluar, ngopi lah, ketemu orang, terus tiba-tiba kita harus ada di rumah terus. Awal-awal itu situasinya benar-benar stressful. Setiap malam jam 8 juga melihat pengumuman berapa yang kena COVID, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Seperti itu terus, sehingga memang buat saya pribadi COVID ini menjadi momen yang ya lumayan berat. Dan ketika ada lagu yang mengcapture itu, ya hati saya juga tersentuh sih. Nah, itu adalah Fatalis, yang prolog dari Fatalis yang akan kita bicarakan hari ini. Lagu ini diawali dengan pengejauhan tahan beberapa keadaan yang kita alami saat pandemi ya. Misalnya seperti kita mengisolasi diri, orang bepergian itu kan kalau misalnya datang dari luar negeri atau apa itu diisolasi dulu 14 hari. Kita kalau misalnya kena COVID juga harus isolasi 14 hari, harus pakai masker. Terus habis itu ada fenomena ketakutan yang membuat orang itu panik buying. Awal-awal COVID saya masih ingat betul, orang berebut sabun, orang berebut susu, orang berebut masker. Harganya jadi sangat mahal sekali. Fenomena ada orang yang acuh tak acuh, ada orang yang menentang, ada orang yang tidak mau pakai masker, ada orang yang tidak mau divaksin, ada orang yang tidak mau dites, yang alasannya itu karena ya kalau misalnya kita dites nanti ketahuan, ya konyol ya, apapun kan begitu ya. Kita nggak pernah tes kolesterol ya nggak mungkin tahu kalau kita itu kolesterol. Tapi ya itulah keadaannya, capturing itu, sehingga muncullah judul Fatalis ini, yang kalau saya cek di KBBI ternyata arti kata fatalis adalah kondisi menyerah pada keadaan. Sehingga memang nuansanya itu marah. Bagaimana tidak marah orang yang merasa bisa segalanya, yang sombong, yang angkuh, yang seolah-olah itu bisa menggenggam dunia. Tetapi ketika diberi sebuah keadaan yang penyebabnya itu tidak kelihatan, barulah kita itu sadar bahwa ternyata kita itu tidak bisa apa-apa. Kondisi marah, kondisi tidak bisa ngapa-ngapain, misinformasi, betul itu, misinformasi, banyak sekali info. Wah, itu jadi kondisinya itu carut-marut, simpang siur, terlebih-lebih waktu di awal-awal itu, sehingga ya mungkin ada banyak orang yang stres, mungkin ada banyak orang yang menyerah dengan keadaan, dan itu benar-benar di-capture dengan baik sejak awal di lagu Fatalis ini. Capturing yang kedua dari lagu Fatalis ini, ya kalau yang pertama tadi kan mulai disinggung ada misinformasi ya.
Lebih jelasnya itu di capture di bagian kedua bahwa waktu COVID itu rasa-rasanya muncul banyak sekali orang yang terlihat pintar. Di sosial media itu banyak sekali muncul orang yang sebelumnya kita tidak tahu, terus tiba-tiba ngomongkan banyak hal. Salah satu topik yang paling sering muncul saat itu ya topik kesehatan, karena kondisinya adalah sedang sakit. Ada banyak sekali penawaran, mulai dari bagaimana cara menjaga diri, yang kadang-kadang kita tidak tahu itu sebenarnya siapa orangnya, backgroundnya seperti apa. Menawarkan ada yang jalur medis, ada yang jalur tradisional, minum ini, minum itu, melakukan ini, melakukan itu. Sehingga banjir informasi itu, ya mungkin ada beberapa orang yang terus aku kudu milih saya ngendi karena ini banyak sekali opsi-opsinya. Jadi memang kondisi COVID itu ya membingungkan, mencekam, karena mungkin generasi kita ya baru pertama ini mengalami situasi yang luar biasa seperti itu. Nah, pada bagian ref itu kita disuguhkan sebuah keadaan yang ya mungkin kalau saya mengibaratkan itu seperti orang yang sesak kehabisan nafas. Liriknya seperti itu, musiknya seperti itu. Kalau teman-teman lihat musik videonya juga begitu. Salah satu hal yang paling khas dari orang kena COVID kan memang sesak gak bisa nafas, terus tidak bisa menghirup aroma. Nah, itu menurut saya berhasil disampaikan di lagu ini. Bagaimana kondisinya itu memang menyeramkan buat sebagian orang. Terus waktu varian namanya alfa, delta atau apalah itu, pokok yang dikit-dikit ambulan lewat, yang itu itu benar-benar saya yang tinggal di daerah saja itu sering banget ketemu ada ambulan lewat dan ada suara sirine. Itu menjadi sinyal yang menakutkan, karena bisa jadi mereka membawa korban orang yang sudah meninggal. Terus mereka juga mungkin membawa orang yang sedang kritis. Ngomong-ngomong soal ambulan, itu akhirnya saya bisa merasakan apa yang dirasakan teman saya. Saya itu punya teman dulu itu waktu kecil, dia orang Jogja. Terus dia itu waktu kecilnya ya waktu ada gempa Jogja itu, dan dia itu trauma melihat ambulan. Pokoknya lihat ambulan dia takut, bahkan sampai menjerit. Terus ya mungkin dia sudah mulai agak rilis ya. Terus dia bisa bercerita kenapa dia takut seperti itu, ya karena masa kecilnya itu melihat ambulan sebegitu seringnya membawa orang meninggal mungkin. Nah, itu bisa sedikit saya coba rasakan ya terjadi waktu COVID itu, yang dikit-dikit itu ada banyak sekali ambulan yang lewat. Nah, kondisi seperti ini tuh benar-benar membuktikan bahwa nggak pantas kita ikut sombong di bumi ini. Toh ketika kita diberi yang begini saja sudah langsung kalang kabut. Nah, itulah jadi kondisi yang tadi saya maksud klimaks, menyerah dan sebagainya, diberi COVID, apa yang mau disombongkan? Nah, itulah manusia. Padahal dari lagu 1, track 1 sampai 4 itu kan mengcapture kejumawahan kita, dan ketika kita diberi COVID, udah mau apa? Seperti itu. Nah, dari kondisi yang seperti itu ya, tetap saja ada orang yang menyebalkan. Buat saya sih menyebalkan, karena masih ada saja orang yang menghitung angka-angka. Ada orang yang merasa bahwa angka-angka itu jadi ukuran yang penting. Masalahnya kan begini tuh, ada angka 1 meninggal, itu kan tidak lantas bisa kita katakan cuma 1. Meninggal ya tetap meninggal, orang itu ya tetap sedih, keluarga itu ya tetap menangis. Jadi sebenarnya kita akan menjadi sangat tipis empatinya ketika mengatakan bahwa hari ini yang meninggal cuma 1, nggak bisa. Yang meninggal cuma 1 itu terus ya cuma 1 terus kita merasa berhasil, nggak bisa seperti itu. Ukurannya itu nggak terus cuma 1 ya wes berarti kita berhasil. 1 orang yang meninggal itu tetap ada 1 keluarga yang sedih akibat kondisi itu. Nah, lagu ini itu ditutup dengan sebuah kata yang buat saya lugas banget, tidak perlu banyak penjelasan, yang ngonjok dari situasi yang itu tadi, bahwa
kok bisa ada orang yang merasa bahwa ada orang yang mati satu terus ya udah cuma satu kok. Nggak bisa. Dan ditutup dengan kata yang mati tak akan kembali. Ketika saya dengar kalimat ini pertama kali, nyesnya itu benar-benar sampai dada. Kalimat yang mati tak akan kembali itu tidak perlu pengejauhan tahan panjang-panjang. Ya begitu. Gak bisa terus lantas kita langsung degradasikan kemanusiaan kita, terus melihat mati cuma satu wes. Tetap keluarga itu tidak bisa menerima itu. Yang mati ya tidak akan kembali. Jadi tidak perlu ejauhan panjang-panjang, dan lagu ini memang benar-benar ditutup dengan sebuah kalimat yang pas banget, keren banget, lugas banget, dan tidak perlu tafsiran panjang-panjang. Sudah sangat jelas. Yang mati tak akan kembali, dan manusia tidak bisa lantas dihitung hanya dengan angka-angka. Kita perlu mempertebal empati kita satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya kita itu sebenarnya kembali lagi perlu sadar bahwa kita itu manusia. Kita itu tidak bisa hanya sekedar menghitung manusia diukur dengan angka-angka. Mati tetaplah mati, akan ada yang sedih di situ. Lahir tetaplah lahir, akan ada orang yang bahagia di situ. Atau mungkin kondisinya sebaliknya, dan itu khas manusia yang tidak bisa kita abaikan, apalagi degradasi hanya dengan mengukur angka-angka. Kita juga sudah tidak bisa lagi jumawa bahwa kita itu loh digocek sama sesuatu yang bahkan tidak terlihat. Itu saja sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa jumawa, tidak bisa mengukur dengan angka. Tujuannya apa? Mari sadar bahwa kalau kita tidak bisa apa-apa, kalau kita digocek pada sesuatu yang tidak terlihat saja sudah lumpuh dunia ini, berarti ada sesuatu yang maha agung, maha kuasa. Kita yang sombong digocek pada sesuatu yang tidak terlihat, itu artinya ada sesuatu yang maha agung. Dan mari kita menjadi manusia. Mari kita menjadi manusia. Jadi mari kita menjadi manusia seutuhnya yang tidak hanya dihitung dengan angka-angka, validasi, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita bicarakan dari track 1 sampai track 5 ini. Nah, besok kita akan mulai berbicara, mulai ada titik belok. Besok kita akan berbicara sebuah lagu, judulnya Biang. Ini titik balik dari proses yang panjang ini, mengurai kekonyolan manusia, keserakahan, kejumlahan manusia itu. Titik baliknya kita akan mulai bicarakan besok, Biang, di hari selanjutnya. Terima kasih, selamat berpuasa teman-teman.